Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya menggunakan weekly marketing scoreboard. Jadi dalam mengukur pencapaian pekerjaan pemasaran kita menggunakan dua tools. Yang pertama tadi yang sudah kita bahas adalah daily sales report atau laporan pemasaran harian. Nah, satu lagi yang kita gunakan adalah ini, weekly marketing scoreboard atau papan skor pemasaran mingguan. Dua-duanya tujuannya sama, bedanya yang daily sales report untuk mengukur pencapaian target harian, ini untuk mengukur pencapaian target mingguan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini di bagian atas ini data yang harus kita isi. Jadi nama timnya apa yang melaksanakan pekerjaan, kemudian minggunya karena kita ukur secara mingguan, minggunya harus diisi minggu keberapa dan bulannya. Nah, di bawahnya ini ada tiga tahapan pemasaran yang kita ukur. Yang pertama itu leads, yaitu orang-orang, kita samakan aja definisinya karena mungkin bisa aja pemahamannya berbeda-beda. Kita samakan definisinya, ini adalah orang-orang yang sudah kita telepon atau WA dan kita berikan penawaran. Sudah kita prospek lah. Tadi dalam daily sales report sudah kita bahas, misalnya dalam seminggu 100, maka per hari ada 20 yang dilakukan secara tim. Nah, yang kedua adalah prospek atau orang-orang yang minat, yang sudah menyatakan minat, ada berapa banyak gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah yang sudah kita undang dan bersedia datang untuk survei atau yang sudah melakukan survei lokasi dari produk atau proyek kita. Nah, bagaimana cara mengisinya? Walaupun ini adalah scoreboard mingguan, tetapi ini akan kita isi secara harian. Tapi sebelumnya kita pahami dulu, scoreboard ini ibaratnya atau inspirasinya adalah dari papan skor yang ada di pertandingan-pertandingan olahraga. Jadi kita ambil contoh misalnya sepak bola. Selalu ada papan skor itu menunjukkan ya skor yang sudah dicetak oleh kita dan skor yang sudah dicetak oleh lawan kita. Dengan papan skor maka kita bisa mengetahui sudah berapa gol kita, sudah berapa gol lawan kita sudah menang atau kita masih harus mengejar ketertinggalan. Nah, ini inspirasinya dari situ, ibaratnya itu, tetapi dikontekstualisasikan dalam pekerjaan pemasaran untuk mencapai target. Jadi kalau kita ibaratkan di sini ada progres, di sini ada target, kita ibaratkan target itu adalah skor yang sudah dicapai lawan kita, gitu ya. Targetnya misalnya dalam satu minggu 100. Nah, di sini progres yang kita capai. Kalau dari awal kita anggap ini 0 gitu. Ini 0. Nanti keseluruhan board ini akan ditempel di dengan push pin di atau ke styrofoam gitu ya, ke lembar styrofoam. Nah, ini lembar yang kosong ini yang setiap hari akan kita isi dengan sticky note. Jadi kalau misalnya target harian 20 ya, maka ini pada hari pertama dalam minggu itu kita isi. Misalnya tercapai 20 maka sticky note di sini ditempel 20. Itu berarti bahwa kita udah mencapai 20 dan dalam minggu itu kita masih kurang 100 kurang 80 kurang 20 yaitu 80. Kita masih kurang 80 ya. Nanti hari berikutnya misalnya kita over target nih, yang kita telepon dan WA sampai 30 orang. Maka tadi sticky note tadi yang ada di sini yang tertulis 20 kita ganti. Begitu seterusnya sampai dengan di akhir minggu. Begitu ya. Jadi nanti ketahuan minggu ini setiap harinya progres kita seperti apa dalam mencapai target itu. Nah, kalau misalnya
minggu depannya target minggu ini tidak tercapai, maka itu masuk menjadi hutang di minggu depan gitu ya. Menjadi hutang di minggu depan, dan minggu depan kalau di minggu ini sudah dicetak ya. Ini sudah dicetak. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Yang diganti-ganti adalah sebelah sini yang menggunakan sticky notes. Nah, minggu depannya ini tidak lagi 100, ini akan ditulis 200 karena pencapaian untuk 2 minggu dalam 1 bulan itu. Ini juga melanjutkan yang tadi. Sampai dengan di akhir bulan harapannya dari 100 ya kan, setiap minggu, maka 1 bulan itu ada 400 yang kita telepon dan WA, kemudian yang minat itu ada 30 kali 4, yang survei itu ada 3 kali 4, dan yang bisa closing 1 unit. Demikian tentang bagaimana caranya menggunakan scoreboard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.